Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tiada benci kepadamu. Ad-Duha, 1-3. Maksudnya, Tuhanmu tidak mendiamkanmu, tidak meninggalkanmu, dan tidak membencimu sejak Dia mencintaimu. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Ad-Duha, 4. Maksudnya, sesungguhnya kembalinya dirimu kepadaku itu lebih baik daripada kenikmatan dunia yang aku berikan kepadamu. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Ad-Duha, 5. Maksudnya, engkau puas kepada keberuntungan di dunia dan pahala di akhirat. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Ad-Duha, 6-8. Pada ayat di atas, Allah Ta'ala mengenalkan kemuliaan yang Dia berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia, dan karunia-Nya kepada beliau pada saat beliau yatim, miskin, tersesat, dan Allah menyelamatkannya dengan rahmat-Nya. Penafsiran kata-kata surat Ad-Duha. Ibnu Hisham berkata, saja artinya sunyi senyap. Umayyah bin Abu Eshsalt As-Sakafi berkata, tiba-tiba ia datang dengan lemah, sementara sahabatku telah tidur dan malam telah sunyi senyap dengan gelap gulita. Bait syair tersebut adalah bagian dari syair-syair Umayyah bin Eshsalt. Al-Ailu artinya fakir. Abu Hiras Al-Ghazali berkata, orang miskin berlindung ke rumahnya jika telah datang musim hujan. Orang tua yang berpakaian usang itu Al-Ailu, orang fakir. Jamaknya ala atau uyal. Bait syair di atas adalah bagian dari syair-syair Abu Hiras Al-Ghazali dan secara lengkap akan saya sebutkan di tempatnya, insya Allah. Al-Ailu juga berarti orang yang menanggung tanggungan, dan orang yang tidak adil. Disebutkan dalam Al-Quran. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim. An-Nisa 1:3. Abu Talib berkata, dengan timbangan yang adil yang tidak mengurangi sebutir gandum pun ia mempunyai saksi dari dalam dirinya yang tidak zalim. Bait di atas adalah potongan dari syair-syair Abu Talib dan secara lengkap akan saya sebutkan di tempatnya, insya Allah. Al-Ailu juga bisa berarti sesuatu yang memberatkan dan melelahkan. Seseorang berkata, Qad alani haza al-amru. Maksudnya sungguh persoalan ini memberatkanku dan melelahkanku. Al-Farajdak berkata, Anda lihat tokoh yang murah hati dari Quraisy. Jika muncul persoalan baru, maka persoalan tersebut memberatkannya. Bait tersebut di atas adalah penggalan dari syair-syair Al-Farajdak. Firman Allah Ta'ala, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Ad-Duha, 9-10. Maksudnya, engkau jangan sombong dan berkata kasar kepada hamba-hamba Allah yang lemah. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Ad-Duha, 11. Maksudnya, nikmat Allah dan kemuliaan dalam bentuk kenabian yang diberikan Allah kepadamu hendaklah engkau terangkan dan engkau ajak orang lain kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada beliau dan kepada hamba-hamba Allah yang lain, termasuk keluarganya dengan diam-diam. Salat pun diwajibkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau mengerjakannya. Bab 47. Permulaan Allah mewajibkan salat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan waktu-waktunya. Pada awalnya salat diwajibkan 2 rakaat kemudian ditambah. Ibnu Ishaq berkata bahwa Sholih bin Kaisan berkata kepadaku dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, untuk pertama kalinya, salat diwajibkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat untuk setiap salat, kemudian Allah Ta'ala menyempurnakannya dengan menjadikan salat itu 4 rakaat bagi orang mukim dan menetapkannya seperti sejak awal 2 rakaat bagi musafir. Malaikat Jibril mengajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudu dan salat. Ibnu Ishaq berkata bahwa sebagian orang berilmu berkata kepadaku, ketika untuk pertama kalinya salat diwajibkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril datang kepada beliau yang ketika itu sedang berada di atas gunung Makkah. Malaikat Jibril memberi isyarat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tumitnya di lembah dan dari lembah tersebut memancarlah mata air. Kemudian malaikat Jibril berwudu sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya untuk memperlihatkan kepada beliau cara bersuci untuk salat, kemudian beliau berwudu seperti malaikat Jibril berwudu. Kemudian malaikat Jibril berdiri dan salat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat seperti salatnya Jibril. Setelah itu, malaikat Jibril berpaling dari hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari Khadijah cara wudu dan salat.
Ibnu Ishaq berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Khadijah dan berwudu untuk memperlihatkan kepadanya cara bersuci untuk salat seperti diperlihatkan malaikat Jibril kepadanya. Khadijah pun berwudu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu untuknya. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat seperti malaikat Jibril salat dengan beliau, dan Khadijah salat seperti salat beliau. Waktu-waktu salat. Ibnu Ishaq berkata bahwa Utbah bin Muslim, mantan budak Bani Taim berkata kepadaku dari Nafi, bin Jubair bin Mut'im. Nafi ini meriwayatkan banyak sekali hadits dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika salat diwajibkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau didatangi malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril salat dengan beliau ketika matahari mulai condong ke barat, kemudian malaikat Jibril mengerjakan salat asyar dengan beliau ketika bayangan benda sama persis dengan bendanya, kemudian malaikat Jibril mengerjakan salat maghrib dengan beliau ketika matahari telah terbenam, kemudian malaikat Jibril mengerjakan salat isya dengan beliau ketika sinar merah matahari setelah terbenam telah hilang. Kemudian malaikat Jibril mengerjakan salat subuh dengan beliau ketika fajar menyingsing. Esok paginya, malaikat Jibril datang lagi kepada beliau lalu mengerjakan salat duhur dengan beliau ketika bayangan persis seperti dirinya, kemudian malaikat Jibril mengerjakan salat asyar bersama beliau ketika bayangan seseorang 2 kali lebih panjang, kemudian malaikat Jibril mengerjakan salat maghrib bersama beliau ketika matahari telah terbenam sama seperti kemarin, kemudian malaikat Jibril mengerjakan salat isya bersama beliau setelah sepertiga malam pertama berlalu, kemudian malaikat Jibril mengerjakan salat subuh bersama beliau ketika fajar belum menyingsing. Setelah itu, malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, waktu salat adalah pertengahan di antara salatmu hari ini dan salatmu kemarin." Diriwayatkan Malik. Bab 48. Ali bin Abu Thalib laki-laki pertama yang masuk Islam. Ibnu Ishaq berkata, orang laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat bersama beliau, dan membenarkan apa yang beliau bawa ialah Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Pada saat ia masuk Islam, ia berusia 10 tahun. Di antara nikmat yang diberikan Allah kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia hidup di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Islam. Sebab Ali bin Abu Thalib hidup di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Najih berkata kepadaku dan Mujahid bin Jabr Abu Al-Hajjaj yang berkata, di antara nikmat Allah pada Ali bin Abu Thalib, dan kebaikan yang disiapkan Allah untuknya, bahwa orang-orang Quraisy ditimpa krisis hebat sedang Abu Thalib mempunyai tanggungan yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pamannya, Al-Abbas orang Bani Hashim yang paling kaya ketika itu, "Hai Abbas, sesungguhnya saudaramu, Abu Thalib mempunyai banyak tanggungan, dan manusia sedang ditimpa krisis seperti yang engkau lihat. Kita pergi bersama kepadanya kemudian kita ringankan tanggungannya. Aku ambil 1 orang anaknya dan engkau juga mengambil 1 orang anaknya daripadanya. Jadi, kita minta 2 orang anaknya." Al-Abbas berkata, "Ya, boleh." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Abbas pergi ke rumah Abu Thalib. Tiba di rumah Abu Thalib, keduanya berkata kepada Abu Thalib, "Kita berdua ingin meringankan tanggunganmu hingga krisis yang menimpa manusia berakhir." Abu Thalib berkata kepada keduanya, "Jika kalian berdua menyisakan akil untukku, maka laksanakan apa yang kalian berdua inginkan." Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Akil dan Talib. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut Ali dan memboyongnya ke rumah beliau, sedang Al-Abbas memungut Ja'far dan memboyongnya ke rumahnya. Ali tetap tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau diutus Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai nabinya. Kemudian radhiyallahu anhu mengikuti beliau, beriman kepada beliau, dan membenarkan beliau. Sedang Ja'far tetap tinggal bersama Al-Abbas hingga ia masuk Islam dan mandiri. Kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ali untuk salat kesyif dan pengintaian Abu Thalib terhadap keduanya. Ibnu Ishaq berkata bahwa sebagian orang berilmu berkata, jika waktu salat telah tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Syib, jalan di antara 2 bukit bersama Ali bin Abu Thalib dengan diam-diam tanpa sepengetahuan ayah Ali, yaitu Abu Thalib, paman-paman beliau, dan kaumnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abu Thalib mengerjakan salat-salat di Syib tersebut. Pada sore hari, keduanya pulang ke rumah. Itulah yang keduanya lakukan dalam jangka waktu tertentu hingga akhirnya Abu Thalib menemukan keduanya sedang salat. Abu Thalib berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai keponakanku, agama apa yang engkau anut seperti yang kulihat tadi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah telah mengutusku sebagai rasul kepada hamba-hambanya. Dan engkau, wahai pamanku, adalah orang yang paling berhak aku nasihati dan aku ajak kepada petunjuk. Engkau orang yang paling layak merespon dakwahku dan menyokongku di dalamnya atau seperti yang beliau sabdakan."
Abu Talib berkata, "Wahai keponakanku, sungguh aku tidak dapat meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang biasa mereka kerjakan. Namun demi Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menimpakan kejahatan kepadamu, selagi aku masih hidup." Banyak orang berkata bahwa Abu Talib berkata kepada Ali bin Abu Talib, "Anakku, agama apa yang engkau anut?" Ali bin Abu Talib berkata, "Ayah, aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku membenarkan apa yang beliau bawa, salat bersama beliau, dan mengikuti beliau." Ada yang mengatakan Abu Talib berkata kepada Ali, "Jika ia mengajakmu kepada kebaikan, maka ikutilah dia." Oh. Bab 49. Masuk Islamnya Zaid bin Haritsah. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Zaid bin Haritsah bin Syurahbil bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Umru al-Qais al-Kalbi, mantan budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Dia laki-laki pertama yang masuk Islam dan salat sesudah Ali bin Abu Talib. Nasab Zaid bin Haritsah. Ibnu Ishaq berkata, Zaid adalah anak Haritsah bin Syurahbil bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Umru al-Qais bin Amir bin An-Numan bin Amir bin Abdul bin Auf bin Kinanah bin Bakar bin Auf bin Uzrah bin Zaidullah bin Rufaidah bin Saur bin Kal bin Wabarah. Dikisahkan bahwa Hakim bin Hizam bin Huwailid tiba dari Syam dengan membawa budak-budak di antaranya Zaid bin Haritsah dan anak kecil yang belum balik. Kemudian Bibi Hakim, Khadijah binti Huwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertandang ke rumahnya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, pilihlah mana di antara dua orang tersebut yang engkau sukai, maka ia menjadi milikmu." Khadijah memilih Zaid kemudian mengambilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui Khadijah mempunyai Zaid, lalu beliau meminta Khadijah menghadiahkan Zaid kepada beliau. Khadijah pun menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau memerdekakan Zaid dan mengadopsinya. Ini terjadi sebelum wahyu turun kepada beliau. Syair Haritsah ketika kehilangan Zaid anaknya. Ibnu Ishaq berkata, ayah Zaid, Haritsah, amat sedih dan menangis karena kehilangan Zaid. Ia berkata, "Aku menangis karena Zaid, dan aku tidak tahu apa yang ia kerjakan, apakah ia masih hidup hingga bisa diharapkan ataukah ajal telah datang kepadanya. Demi Allah, aku tidak tahu, namun aku pasti akan mengembara. Apakah sepeninggalku, dataran rendah telah membinasakanmu ataukah gunung yang membinasakanmu? Duhai syairku, apakah zaman mempunyai angin? Cukuplah dunia bagiku, jika engkau kembali kepadaku." Ketika matahari terbit, ia mengingatkanku kepadanya lah menghadirkan ingatan kepada Zaid ketika ia benam jika angin bertiup, angin tersebut menggerakkan ingatan tentang dia. Duhai lama nian kesedihanku karena dia. Aku akan duduk di atas unta pilihan berjalan ke bumi dengan sungguh-sungguh aku tidak bosan mengembara dan unta tidak bosan menjelajah. Duhai kehidupanku, atau kematian datang kepadaku. Semua orang akan mati, kendati ia tertipu oleh angan-angan kosong. Haritsah menemui Zaid di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda kepada Zaid, "Jika engkau mau, silakan engkau tetap tinggal bersamaku. Jika engkau mau, silakan pulang dengan ayahmu." Zaid menjawab, "Aku lebih suka tinggal bersamamu." Setelah itu, Zaid tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau diangkat sebagai nabi. Kemudian ia membenarkan beliau, masuk Islam, dan salat bersama beliau. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Panggillah mereka dengan menggunakan nama ayah-ayah mereka." Al-Ahzab 5. Zaid berkata, "Aku Zaid anak Haritsah." Oh. Bab 50. Masuk Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Abu Bakar bin Abu Kuhafah masuk Islam. Nama Abu Bakar adalah Atik, dan nama aslinya Abu Kuhafah, ayahnya, adalah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir. Nasab Abu Bakar dan julukannya. Ibnu Hisham berkata, nama asli Abu Bakar adalah Abdullah, dan Atik adalah julukannya, karena ketampanan wajahnya dan pembebasan budak yang ia lakukan. Masuk Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan dakwahnya kepada kaumnya. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, ia perlihatkan keislamannya, dan berdakwah kepada Allah dan Rasul-Nya. Abu Bakar adalah orang yang diterima di kaumnya, dicintai, mudah, orang Quraisy yang paling ahli tentang nasab Quraisy, dan orang Quraisy yang paling ahli tentang Quraisy, kebaikannya dan keburukannya. Selain itu, ia seorang pedagang yang berakhlak dan baik hati. Tokoh-tokoh kaumnya datang kepadanya dan senang karena ilmunya, perniagaannya, dan tanggapannya yang baik. Ia ajak orang-orang yang dipercayai di antara orang-orang yang sering datang kepadanya dan ngobrol dengannya kepada Allah dan Islam. Bab 51. Orang-orang yang masuk Islam karena dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu. 1. Utsman bin Affan. Ibnu Ishaq berkata, seperti disampaikan kepadaku,
Karena dakwah Abu Bakar tersebut, maka Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Fir masuk Islam. 2. Az-Zubair. Az-Zubair bin Al-Awam bin Huwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin 3. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai masuk Islam. 4. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abde bin Al-Harts bin Zuhroh bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai masuk Islam. 5. Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad bin Abu Waqqas yang nama aslinya adalah Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf bin Zuhroh bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai masuk Islam. 6. Talah. Dan Talah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai masuk Islam. Setelah mereka berlima merespon dakwahnya, Abu Bakar membawa mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka masuk Islam dan melakukan salat bersama. Ibnu Ishaq berkata, seperti disampaikan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak mengajak seorang pun kepada Islam melainkan ia tidak langsung memberikan jawaban, kecuali Abu Bakar bin Abu Quhafah. Ia tidak lamban memberikan jawaban dan tidak ragu-ragu ketika aku mengajaknya kepada Islam." Ibnu Ishaq berkata, kedelapan orang itulah yang pertama kali masuk Islam. Kemudian mereka melakukan salat dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta apa yang beliau bawa dari Allah. Abu Ubaidah dan orang-orang lain. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Abu Ubaidah masuk Islam. Nama asli Abu Ubaidah ialah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Uhaib bin Dabab bin Al-Harts bin Fir. Kemudian diikuti Abu Salamah yang nama aslinya ialah Abdullah bin Abdu Al-Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Mahzum bin Yakatzah bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Kemudian diikuti Al-Arkam bin Abu Al-Arkam. Nama asli Abu Al-Arkam adalah Abdu Manaf bin Asad Abu Jundab bin Abdullah bin Umar bin Mahzum bin Yakatzah bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Kemudian diikuti Utsman bin Mazun bin Habib bin Wahbe bin Huzafah bin Jumah bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Luwai, beserta dua saudara laki-lakinya, Qudamah dan Abdullah. Kemudian diikuti Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Kemudian diikuti Said bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Abdullah bin Qurt bin Riyah bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Luwai beserta istrinya, Fatimah binti Hatab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Abdullah bin Qurt bin Riyah bin Rizah bin Abdi bin Ka'ab bin Luwai. Fatimah adalah adik kandung Umar bin Khattab. Kemudian diikuti Asma binti Abu Bakar, dan Aisyah binti Abu Bakar yang ketika itu masih anak-anak. Kemudian diikuti Habab bin Al-Arat, sekutu Bani Zuhroh. Ibnu Hisham berkata, Habab bin Al-Arat berasal dari Bani Tamim. Ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari Huza'ah. Ibnu Ishaq berkata, kemudian diikuti Umair bin Abu Waqqas, saudara Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdullah bin Mas'ud bin Al-Harits bin Syamku bin Mahzum bin Sahilah bin Al-Harts bin Tamim bin Sa'ad bin Huzail yang merupakan sekutu Bani Zuhroh, Mas'ud Al-Qori yang nama lengkapnya adalah Mas'ud bin Rabiah bin Amr bin Sa'ad bin Al-Uzza bin Hamalah bin Galib bin Muhalim bin Aizah bin Sabi, bin Al-Hun bin Huzaimah dari Al-Qoroh. Ibnu Hisham berkata, Al-Qoroh adalah julukan. Tentang Al-Qoroh dikatakan, sungguh adil kepada Al-Qoroh orang yang melemparnya mereka adalah pemanah ulung. Ibnu Ishaq berkata, kemudian diikuti Salid bin Amr bin Abdu Syams bin Abdu Wud bin Nasr bin Malik bin Hisal bin Amir bin Luwai bin Galib bin Fir beserta saudaranya yang bernama Hatib bin Amr, Ayasi bin Abu Rabiah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum bin Yakatzah bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai beserta istrinya yang bernama Asma, binti Salamah bin Muharibah et-Tamimiyah, Hunais bin Huzafah bin Qais bin Adi bin Suwaid bin Saham bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Luwai. Amir bin Rabiah dari Ans bin Wail dan sekutu keluarga besar Hatab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ibnu Hisham berkata, Ans adalah anak Wail, lah saudara Bakar bin Wail dari Rabiah bin Nizar. Ibnu Ishaq berkata, kemudian diikuti Abdullah bin Jasi bin Riyab bin Yamur bin Sabirah bin Murrah bin Kabir bin Ganem bin Dudan bin Asad bin Huzaimah beserta saudaranya yang bernama Abu Ahmad bin Jasi, sekutu Bani Umayyah bin Abdus Syams. Kemudian diikuti Ja'far bin Abdul Muthalib beserta istrinya, Asma, binti Umais bin An-Nu'man bin Ka'ab bin Malik bin Kuhafah dari Hatsam. Kemudian diikuti Hatib bin Al-Harts bin Mamar bin Habib bin Wahbe bin Huzafah bin Jumah bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Luwai beserta istrinya yang bernama Fatimah binti Al-Mujalil bin Abdullah bin Abu Qais bin Abdu Wud bin Nasr bin Malik bin Hisal bin Amir bin Luwai bin Galib bin Fir, beserta saudaranya Hetab bin Al-Harits dan istrinya yang bernama Fukaihah binti Yasar. Kemudian diikuti Mamar bin Al-Harits bin Mamar bin Habib bin Wahbe bin Huzafah bin Jumah bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Luwai. Kemudian diikuti As-Saib bin Utsman bin Mazun bin Habib bin Wahbe.
Kemudian diikuti Al-Muthalib bin Ashar bin Abdu Manaf bin Abdu bin Al-Harts bin Zuhroh bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai beserta istrinya yang bernama Ramlah binti Abu Auf bin Subairah bin Suaid bin Sa'ad bin Saham bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Luwai, dan An-Naham yang nama aslinya ialah Nuaim bin Abdullah bin Asid, saudara Bani Adi bin Ka'ab bin Luwai. Ibnu Hisham berkata, An-Naham adalah Nuaim bin Abdullah bin Asid bin Abdullah bin Auf bin Ubaid bin Uwaid bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Lah dinamakan An-Naham, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku mendengar Naham suara Nuaim di surga. 7. Amir bin Fuhairah. Ibnu Ishaq berkata, kemudian diikuti Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibnu Hisham berkata, Amir bin Fuhairah dilahirkan di Al-Asdi, lah berkulit hitam dan dibeli Abu Bakar radhiyallahu anhu. 8. Said bin Al-Esh. Ibnu Ishaq berkata, kemudian diikuti Khalid bin Said bin Al-Esh bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Kusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai beserta istrinya, Umayyah binti Khalaf bin Asad bin Amir bin Bayatzah bin Yutsaik bin Jisimah bin Sa'ad bin Mulai bin Amr dari Huza'ah. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Humainah binti Khalaf. 9. Hatib dan Abu Hujaifah. Ibnu Ishaq berkata, kemudian diikuti Hatib bin Amr bin Abdu Syams bin Abdu Wud bin Nasr bin Malik bin Hisel bin Amir bin Luwai bin Galib bin Fir, Abu Hujaifah bin Rabiah yang nama aslinya adalah Misyam seperti dikatakan Ibnu Hisham bin Utbah bin Rabiah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Kusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. 10. Waqid. Ibnu Ishaq berkata, kemudian diikuti Waqid bin Abdullah bin Abdu Manaf bin Arin bin Salabah bin Yarbu, bin Henzalah bin Malik bin Zaid Manat bin Tamim, sekutu Bani Adi bin Ka'ab. Ibnu Hisham berkata, tadinya Waqid dibawa Bahilah kemudian Bahilah menjualnya kepada Hatab bin Nufail yang kemudian mengadopsinya. Ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, panggillah mereka dengan menggunakan nama ayah-ayah mereka. Waqid berkata, aku adalah Waqid bin Abdullah, itulah seperti yang dikatakan Abu Amr al-Madani kepadaku. 11. Bani Al-Bukair. Ibnu Ishaq berkata, kemudian diikuti Khalid, Amir, Akil, dan Iyas, dari Bani Al-Bukair bin Abdu Yalail bin Nashib bin Girah dari Bani Sa'ad bin Laits bin Bakar bin Abdu Manat bin Kinanah, sekutu Bani Adi bin Ka'ab. 12. Amar. Ibnu Ishaq berkata, kemudian diikuti Amar, sekutu Bani Mahzum bin Yakatzah. Ibnu Hisham berkata, Amar bin Yasir adalah ansi dari Mazhahid. 13. Suhaib. Ibnu Ishaq berkata, kemudian diikuti Suhaib bin Sinan, salah seorang dari An-Namr bin Kasid, dan sekutu Bani Taim bin Murrah. Ibnu Hisham berkata, An-Namr adalah anak Kasid bin Hindebe bin Afsa bin Jadilah bin Asad bin Rabiah bin Nizar. Ada yang mengatakan Afsa adalah anak Dumi bin Jadilah bin Asad. Ada lagi yang mengatakan bahwa Suhaib adalah mantan budak Abdullah bin Jutan bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ada lagi yang berpendapat bahwa Suhaib berasal dari Romawi. Orang yang berpendapat bahwa Suhaib berasal dari Bani An-Namr bin Kasid berkata bahwa tadinya Suhaib menjadi tawanan perang di wilayah Romawi, kemudian ia dibeli dari mereka. Disebutkan dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Suhaib, Suhaib adalah orang Romawi yang terdepan. Bab 52. Permulaan dakwah dengan terang-terangan. Ibnu Ishaq berkata, kemudian orang-orang masuk Islam, laki-laki dan perempuan secara bergelombang, hingga pembahasan tentang Islam menyebar di Makkah, dan Islam menjadi bahan perbincangan. Setelah itu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasul-Nya mengungkapkan apa yang beliau bawa daripadanya dengan terang-terangan, memperlihatkan perintah Allah kepada manusia, dan mengajak mereka kepadanya. Rentang waktu antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan perintahnya hingga Allah Ta'ala memerintahkan beliau memperlihatkan perintahnya ialah 3 tahun, sebagaimana disampaikan kepadaku. Perintah Allah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr 94. Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Asy-Syu'ara 214-215. Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Hijr 89. Ibnu Hisham berkata, arti fejda, ialah pisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Abu Zuhaib Al-Huzali yang nama aslinya adalah Huwailid bin Khalid berkata menyiftik keledai liar dan pejantannya. Keledai-keledai tersebut seperti sahabat-sahabat dan pejantannya seperti orang yang mengocok kotak dadu dan memisahkannya, maksudnya, ia memisahkan dadu-dadu dan menjelaskan bagiannya masing-masing.
Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Abu Zuhaib al-Ghazali. Rubah bin al-Ajai berkata, "Engkau orang yang lemah lembut dan komandan perang sang pembalas. Engkau terang-terangan memperlihatkan kebenaran dan mengusir orang yang zalim." Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Rubah bin al-Ajai. Permulaan pergulatan di Makkah dengan orang-orang musyrikin. Ibnu Ishaq berkata, ketika itu, jika sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan salat, mereka pergi ke Syib, jalan di antara dua gunung, dan merahasiakan salatnya dari penglihatan kaumnya. Ketika Sa'ad bin Abu Waqqas bersama beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang salat di salah satu Syib, tiba-tiba beberapa orang dari kaum musyrikin muncul ke tempat mereka. Orang-orang Quraisy tersebut mengecam tindakan kaum muslimin, dan mencela apa yang mereka perbuat, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Dalam perkelahian tersebut, Sa'ad bin Abu Waqqas memukul salah seorang dari orang-orang musyrikin dengan tulang rahang unta hingga terluka. Itulah darah yang pertama kali ditumpahkan dalam Islam. Permusuhan orang-orang Quraisy dan perlindungan Abu Talib. Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan Islam dengan terang-terangan kepada kaumnya, dan menampakkan perintah Allah kepadanya dengan terbuka, ketika itu orang-orang Quraisy tidak mengutuk beliau dan tidak memberikan reaksi seperti disampaikan kepadaku, hingga suatu saat beliau menyebut Tuhan-Tuhan mereka dan menghinanya. Ketika beliau melakukan hal tersebut, kontan mereka memandang besar permasalahan beliau, menentangnya, dan sepakat menentangnya kecuali orang-orang yang dijaga Allah di antara mereka dengan Islam, namun mereka tidak banyak. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib menaruh simpati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melindungi beliau, dan berdiri di pihak beliau. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tegar terhadap perintah Allah dan memperlihatkan perintahnya tanpa bisa dicegah oleh sesuatu apapun. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggubris kecaman mereka kepada beliau dan melihat pamannya, Abu Talib, menaruh simpati kepada beliau, melindungi beliau, dan tidak akan menyerahkan beliau kepada mereka, maka beberapa tokoh Quraisy di antaranya Utbah, Syaibah keduanya anak Rabi'ah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fi'r ibnu Hisham berkata bahwa nama asli Abu Sufyan adalah Sakar Abu al-Bahtari yang nama aslinya adalah Al-Ash bin Hisham bin Al-Harts bin Asad bin Abdul Uzza bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Ibnu Hisham berkata, bahwa Abu al-Bahtari ialah Al-Ash bin Hashim Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Abu Jal yang nama aslinya adalah Amr Abu Al-Hakam bin Hisham bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum bin Yakatzah bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum bin Yakatzah bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai, Nubai, Munabi keduanya anak Al-Hajjaj bin Amir bin Hujaifah bin Sa'ad bin Saham bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Luwai, dan Al-Ash bin Wai. Ibnu Hisham berkata, Al-Ash adalah anak Wail bin Hashim bin Sa'ad bin Saham bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Luwai. Utusan Quraisy mengecam Abu Talib. Ibnu Ishaq berkata, serta orang-orang Quraisy lainnya menemui Abu Talib. Mereka berkata, "Hai Abu Talib, sesungguhnya keponakanmu telah menghina Tuhan-Tuhan kita, mencaci maki agama kita, membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita, dan menuduh sesat nenek moyang kita. Engkau larang dia meneruskan tindakannya terhadap kami atau engkau melepas persoalan kami dengannya. Sungguh engkau juga menentangnya seperti kami. Jadi kami merasa cukup denganmu." Abu Talib berkata kepada mereka dengan perkataan yang lembut dan menjawab permintaan mereka dengan jawaban yang baik. Kemudian mereka pamit pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan dakwahnya. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan seperti semula. Beliau menampakkan agama Allah, dan mengajak manusia kepadanya, hingga konflik meledak antara beliau dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang menjauhkan diri dari yang lain, mendendam satu sama lain. Orang-orang Quraisy menyebut-nyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembicaraan mereka, mengancam beliau, dan mengadakan rapat untuk membahas persoalan beliau. Utusan Quraisy kembali menghadap Abu Talib. Ibnu Ishaq berkata, utusan Quraisy menemui Abu Talib untuk kedua kalinya. Mereka berkata kepada Abu Talib, "Hai Abu Talib, sesungguhnya engkau mempunyai kedewasaan, kehormatan, dan kemuliaan di kalangan kami. Sungguh kami telah memintamu melarang keponakanmu, namun engkau tidak melarangnya. Demi Allah, kita tidak bisa bersabar atas penghinaan terhadap nenek moyang kita, pembodoh-bodohan mimpi-mimpi kita, dan pelecehan agama kita. Silakan pilih, kami menghentikan semua tindakan keponakanmu atau kami terjun berhadapan dengannya hingga salah satu dari dua pihak ada yang binasa, dan jagalah dirimu dalam masalah ini atau seperti yang mereka ucapkan." Usai berkata seperti itu, mereka berpaling dari hadapan Abu Talib.
Abu Talib merasa berat hati untuk berbeda pendapat dengan kaumnya dan bermusuhan dengan mereka, namun ia tidak sudi menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, atau mentelantarkan beliau. Pertemuan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Talib. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Akhnas berkata kepadaku bahwa ia diberitahu. Ketika orang-orang Quraisy berkata seperti di atas kepada Abu Talib segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada beliau, "Hai keponakanku, sesungguhnya kaummu belum lama datang kepadaku dan berkata begini dan begitu kepadaku. Oleh karena itu, tetaplah engkau bersamaku, jagalah dirimu, dan jangan seret aku ke dalam persoalan yang tidak sanggup aku pikul." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menduga bahwa pamannya telah berubah sikap, tidak lagi melindungi dan akan menyerahkan beliau, dan tidak mampu membela serta tidak berpihak lagi kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan persoalan ini hingga Allah memenangkan perkara ini atau aku mati karenanya, niscaya aku tidak meninggalkan persoalan ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Beliau menangis, kemudian berdiri dan pergi dari hadapan Abu Talib. Ketika beliau hendak meninggalkannya, Abu Talib memanggil, "Hai keponakanku, kemarilah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kembali. Abu Talib berkata, "Keponakanku, pergilah dan katakan apa saja yang engkau kehendaki, karena sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun." Orang-orang Quraisy meminta Abu Talib menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, dan sebagai gantinya mereka memberikan Imarah bin Al-Walid kepadanya. Ibnu Ishaq berkata, ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Abu Talib menolak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menyerahkan beliau kepada mereka, berketetapan hati untuk berpisah dan bermusuhan dengan mereka, maka mereka datang kembali kepada Abu Talib dengan membawa Imarah bin Al-Walid. Mereka berkata kepadanya, "Seperti disampaikan kepadaku, hai Abu Talib, inilah Imarah bin Al-Walid. Ia anak muda Quraisy yang paling kuat dan paling tampan. Lindungi dia dan beyalah dia. Ambillah dia sebagai anak, karena ia menjadi milikmu. Sebagai gantinya serahkan kepada kami keponakanmu yang menentang agamamu dan agama nenek moyang kita, memecah belah persatuan kaummu, dan membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita kemudian akan kami bunuh dia. Satu orang diganti dengan satu orang pula." Abu Talib menjawab, "Demi Allah, sungguh jelek apa yang kalian tawarkan kepadaku. Kalian memberiku anak kalian yang aku beri makan dan aku berikan anakku kepada kalian kemudian kalian membunuhnya. Ini, demi Allah, sampai kapanpun tidak akan terjadi." Al-Mutim bin Adi bin Naufal bin Abdu Manaf bin Qusay berkata, "Demi Allah, hai Abu Talib, sungguh kaummu telah berbuat adil kepadamu, dan mereka berupaya keras untuk bisa keluar dari apa yang mereka benci selama ini, namun aku lihat engkau tidak menerima apapun dari mereka." Abu Talib berkata kepada Al-Mutim, "Demi Allah, mereka tidak berbuat adil kepadaku. Justru mereka sepakat meninggalkanku, dan mendukung orang-orang untuk melawanku. Kerjakan apa saja yang engkau inginkan atau seperti yang ia katakan." Syair Abu Talib tentang Al-Mutim dan orang-orang yang meninggalkannya. Ibnu Ishaq berkata, persoalan semakin rumit. Perang semakin membara. Manusia tarik-menarik. Sebagian memusuhi sebagian yang lain. Oleh karena itu, Abu Talib berkata dalam syairnya sambil menyindir Al-Mutim bin Adi, menyamakan Bani Abdu Manaf yang meninggalkannya dengan kabilah-kabilah Quraisy yang memusuhinya, menyinggung permintaan mereka kepadanya, dan persoalan mereka yang semakin membesar. "Ketahuilah, katakan kepada Amr, Al-Walid, dan Al-Mutim ketahuilah, alangkah benuntungnya aku, jika termasuk kalian yang dilindungi Bakar dari kelemahan. Orang lemah itu banyak bualannya. Ia menyiramkan air dari kencingnya kepada para pencari air. Ia tertinggal oleh unta Iain dan tidak dapat menyusulnya jika ia naik ke tempat yang tinggi. Dikatakan kepadanya, hai kelinci, kulihat dua saudaraku seibu seayah jika keduanya ditanya. Keduanya menjawab bahwa persoalan ini terserah kepada orang-orang selain kita ya. Keduanya mempunyai persoalan serius, namun keduanya jatuh sebagaimana batu jatuh dari puncak gunung Zi'alak. Aku memberikan perhatian khusus kepada Abdu Syams dan Naufal karena keduanya mencampakkan kami seperti bara api dicampakkan. Keduanya menyuruh orang-orang menghina dua saudaranya. Keduanya menjadi seperti mereka dan kedua telapak tangannya kosong tidak berisi. Keduanya ikut kejayaan orang yang tidak mempunyai ayah. Padahal kejayaan mereka hanya diingat selintas saja. Taim, Mahzum, dan Zuro adalah termasuk mereka. Dulu mereka semua adalah bekas budak-budak kami. Ketika kemenangan dicari demi Allah, permusuhan kami dengan mereka tidak akan berakhir selama keturunan kita masih didapatkan. Sungguh mimpi-mimpi dan akal mereka bodoh. Mereka seperti anak-anak kambing, dan sungguh buruk apa yang dilakukan anak kambing. Ibnu Hisham berkata, ada dua bait yang jorok yang sengaja tidak saya sebutkan.
Orang-orang Quraisy memperlihatkan permusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, kemudian orang-orang Quraisy mengancam kabilah-kabilah mereka yang di dalamnya terdapat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam bersama beliau. Setiap kabilah menangkapi orang-orang Islam yang ada di tengah-tengah mereka kemudian menyiksanya, dan menganiaya karena agamanya. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melindunginya melalui pamannya Abu Talib. Ketika Abu Talib melihat orang-orang Quraisy bertindak seperti itu, ia menemui Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib guna mengajak mereka melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berdiri di pihak beliau. Mereka bersedia memihak Abu Talib, berdiri di pihaknya, dan memenuhi seruannya kecuali Abu Lahab semoga Allah mengutuknya. Syair Abu Talib tentang pujiannya kepada orang-orang yang membelanya. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Talib melihat sesuatu yang menggembirakan pada kaumnya yaitu mereka berpihak dan bersimpati kepadanya, ia memuji mereka, menyebut-nyebut masa lalu mereka, mengingatkan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka dan kedudukan beliau di sisi mereka. Abu Talib bersikap seperti itu agar pendapat mereka semakin kuat dan bersama dirinya berpihak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika pada suatu hari orang-orang Quraisy bertemu untuk berbangga diri maka Abdu Manaf adalah rahasianya dan intisarinya. Jika tokoh-tokoh Bani Abdu Manaf dicari, maka tokoh-tokohnya ada di Bani Hashim. Jika pada suatu hari mereka berbangga diri, sesungguhnya Muhammad adalah manusia pilihan, kata kuncinya, dan manusia termulianya orang-orang Quraisy, yang kurus dan yang gemuk mengajak orang-orang memerangi kami namun mereka tidak bisa menang dan mimpi-mimpi mereka salah. Dulu kami tidak pernah merestui kezaliman jika mereka sombong, maka kami meluruskannya. Kami lindungi tempat suci pada setiap hari yang kritis. Kami pukul orang berniat jahat kepada batu-batunya. Dengan kamilah batang yang layu bisa segar kembali. Dan dengan pundak-pundak kamilah, akar-akarnya bisa terkumpul kembali dan bersemi.